Oke, selamat siang. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ali Asgaf, selaku founder dari kpointrading.com. Dan seperti biasa, kita akan mengulas tentang perkembangan pasar terkini ya. Jadi apa saja yang terjadi dan isu-isu apa saja yang mempengaruhi pergerakan pasar keuangan hari ini ya. Jangan lupa untuk tetap follow dan like ya channel kami Kepoin Trading dan juga kunjungi situs www.kepointrading.com ya. Itu merupakan situs resmi kami ya yang mengulas tentang uh, berita dan analisa pasar keuangan terkini. Oke, seperti biasa sebelum kita sampai ke materi, akan saya sampaikan terlebih dahulu bahwa ini ada disclaimer ya, bahwa informasi yang disediakan oleh Captain Trading itu hanya bertujuan ya sebagai edukasi semata dan bukan merupakan saran investasi. Jadi perdagangan berjangka ini memiliki risiko yang tinggi dan tidak sesuai ya untuk semua investor. Capone Trading tidak bertanggung jawab atas kerugian akibat penggunaan informasi kami dan pastikan untuk melakukan evaluasi ya independen sebelum mengambilkan keputusan investasi. Oke, langsung saja kita ke materi hari ini ya. Jadi, nah ini yang apa yang sebetulnya kemarin tidak begitu banyak data ekonomi Amerika Serikat ya. Namun dolar masih tetap fokus pada prospek kebijakan moneter The Fed. Dan yang paling terpukul ya dengan perkembangan atau perkembangan dari data-data ekonomi Amerika Serikat adalah mata uang yen. Mata uang yen saat ini telah mengalami keterpurukan ya hingga mencapai level terendahnya dalam 34 hingga 35 tahun terakhir ya. Jadi ada beberapa faktor ya yang menyebabkan mata uang yen ini melemah ya. Yang pertama ya tentunya yen ini mengalami tekanan ya karena um, ya tadi apa perbedaan antara kalau kita lihat di sini ya, imbal hasil ya, imbal hasil obligasi Amerika Serikat dan imbal hasil obligasi uh, pemerintah Jepang ya. Kalau kita lihat di sini, ini ada imbal hasil obligasi pemerintah Jepang atau JGB ya, Japanese Government Bonds ya, yang ini di 0,78% ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan imbal hasil obligasi Amerika Serikat ya, di sini kita lihat imbal hasil obligasi Amerika Serikat itu terus mengalami peningkatan dan mencapai 4,4% ya. Jadi kalau dilihat dari sini saja itu ada sekitar perbedaan ya, sekitar 4% ya, dari imbal hasil obligasi tersebut ya. Nah, ini yang kemudian membuat investor ya lebih memilih dolar ketimbang mata uang yen Jepang. Nah, selain itu, kebijakan moneter antara BOJ dan dan The Fed itu masih jomplang ya. Meskipun di bulan lalu kita lihat BOJ sudah mulai melakukan pergeseran kebijakan ya, yang tadinya menerapkan kebijakan suku bunga negatif, kemudian beralih ke suku bunga atau meninggalkan suku bunga negatif tersebut ya, dengan menaikkan suku bunga ke 0% ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi kebijakan, ini tetap bahwa kebijakan moneter The Fed itu masih tetap lebih unggul ya. Nah, suku bunga The Fed terakhir itu ada di 5,5% ya. Sementara ini untuk
Jepang itu ada di 0% ya, 0%. Jadi di sini juga terlihat ya perbedaan atau gap-nya ini terlalu luas ya. 5,5% dengan 0% ya. Ada perbedaan 5,5% ya. Sehingga ini menyebabkan investor ya yang cenderung memanfaatkan bunga itu lebih memilih suku bunga yang lebih tinggi ya. Dan beberapa isu lain ya, isu lain dari Jepang ini, dari yen ini adalah bahwa meskipun terjadi perbedaan tadi kebijakan moneter, tapi yen itu masih didukung oleh kekhawatiran pasar mengenai intervensi. Nah, itu makanya dolar yen ya meskipun mengalami penguatan tapi levelnya terbatas ya. Beberapa kali Menteri Keuangan Jepang, yaitu Sunichi Suzuki ya, mengatakan bahwa Tokyo siap bertindak ya melawan penurunan tajam yen Jepang. Yang kalau kita lihat untuk level yen itu terlihat uh, berada pada range changing ya dalam beberapa minggu terakhir ini ya. Kita lihat yen ya itu masih ketahan, jadi masih malu-malu ya untuk melewati level 152. Jadi ketika melewati level apa mendekati level 152 itu ada tekanan turun ya. Karena ya uh, otoritas keuangan Jepang berkali-kali mengancam akan melakukan intervensi ya, di mana ancaman intervensi ini akan dilakukan kalau dolar yen itu melewati level 152. Makanya level ini sangat dicermati oleh para pelaku pasar ya. Untuk itu para analis memperkirakan bahwa yen masih akan bergerak pada kisaran yang sempit. Nah, di sisi lain, uh, otoritas keuangan keuangan Jepang mengancam akan intervensi. Tapi di sisi lainnya, Gubernur Bank Jepang Kazuo Ueda masih tetap mempertahankan sikap dovisnya. Dan pernyataan terbaru dari Ueda ya, ini hari ini ya Weda masih mengungkapkan pentingnya mempertimbangkan pengurangan stimulus moneter jika inflasi terus meningkat. Jadi ada beberapa poin penting ya yang disampaikan oleh Kazuo Ueda pada pernyataan hari ini ya, antara lain bahwa ya meskipun inflasi tren inflasi ini belum mencapai target 2%. Jadi Ueda menegaskan bahwa perlunya mempertahankan kondisi moneter yang akomodatif untuk saat ini. Jadi kebijakan akomodatif yaitu kebijakan berupa pembelian aset itu masih tetap dilakukan. Artinya meskipun kemarin ada perubahan pada kebijakan moneter, tapi yen atau BOJ ini masih tetap mempertahankan kebijakan akomodatifnya ya. Nah, keputusan untuk mengurangi stimulus selanjutnya ini akan dipengaruhi oleh pergerakan kondisi ekonomi dan inflasi ya, yang sesuai dengan proyeksi saat ini. Jadi kalau kita lihat untuk proyeksi inflasi, BOJ masih tetap menargetkan di 2% ya. Jadi ya Jepang ini merupakan negara ya yang dalam beberapa dekade itu dilanda deflasi. Baru setelah
di tahun 2020-an ya, ketika ada COVID baru mulai masuk fase inflasi ya. Dan itu pun uh, pemerintah atau BOJ itu melihat bahwa kenaikan inflasi ini hanya bersifat sementara. Jadi sampai benar-benar yakin bahwa inflasi ini tetap berada di 2%. Jadi kebijakan stimulus, kebijakan pembelian aset itu masih tetap ditinjau ya. Dan Weda juga mengatakan bahwa rencana ya tidak ada rencana yang pasti ya. Jadi kapan dan bagaimana BOJ akan menyesuaikan suku bunga jangka pendek selanjutnya. Jadi untuk saat ini BOC masih tetap ya untuk mempertahankan suku bunga ya setelah kebijakan kemarin di bulan kemarin menaikkan suku bunga di kebijakan masih tetap tidak berubah suku bunga sepertinya masih akan ditahan di 0% pada rapat-rapat selanjutnya. Jadi dan ya seperti yang sudah kita ketahui bahwa di bulan Maret ya BOJ ini mengakhiri 8 tahun kebijakan suku bunga negatif ya dan kebijakan konvensional lainnya ya tidak konvensional maksudnya yaitu dengan tadi pembatasan atau YCC ya yield curve control ya. Jadi YCC ini yang membatasi ya yang membatasi imbal hasil mereka ya. Jadi uh, tadinya uh, YCC ini dipatok ya dari 0 sampai 1% dan di rapat bulan Maret kemarin kebijakan YCC ini kemudian dihilangkan. Dan terakhir ya poin penting dari pernyataan Weda hari ini adalah pasar keuangan ya, sedang memperhatikan petunjuk ya mengenai seberapa cepat Bank Sentral akan menaikkan suku bunga berikutnya ya. Jadi tetap saja bahwa eh, ya ini yang apa prospek kebijakan moneter kan diamati. Nah, khususnya ada di minggu lalu juga ini ada isu dari bukan isu ya dari berita dari Serikat Pekerja di Yen di mana para pengusaha di Jepang sepakat untuk menaikkan gaji di mana upah tersebut ya itu merupakan tertinggi dalam 30 tahun terakhir. Nah, diharapkan dengan kenaikan upah ini bisa mendongkrak inflasi ya sehingga nanti kebijakan inflasi, kebijakan suku bunga ini akan disesuaikan dengan tren inflasi ke depan. Apakah kenaikan upah di Jepang ini juga mengubah tren inflasi. Nah, kalau misalnya terlihat ini kan uh, kebijakannya baru apa tadi um, kenaikan upahnya itu disetujui di bulan Maret. Jadi mungkin hasilnya itu akan diketahui ya pada bulan April. Apakah kenaikan upah ini berpengaruh pada inflasi di Jepang? Ya, tentunya kalau misalnya berpengaruh signifikan, ya ini ada prospek bagi BOJ untuk kembali menaikkan suku bunga atau paling tidak dia menyesuaikan kembali kebijakan moneternya. Nah, kalau kita lihat dari sisi teknikal ya, dari pergerakan USD JPY, kita lihat bahwa nih antara kebijakan BOJ yang cenderung dovish, sementara kalau kita lihat uh, dari beberapa pernyataan uh, pejabat The Fed yang masih cenderung hawkish ya. Ini membuat uh, dolar itu masih berada di atas angin ya terhadap yen. Tapi ya ini ada tapinya ya.
bahwa kebijakan moneter ini juga dibayangi dengan ancaman intervensi. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ya hari, dalam beberapa minggu terakhir ya, pergerakan yen ini masih cenderung, nah ini bergerak sideways ya. Ini uh, kisaran sideways-nya untuk pergerakan yen itu ada di kisaran 100 ya 100 ya, kalau kita lihat di sini mungkin di sini 150,40-an ya, dan ini area resistennya ini ada di kisaran 152 ya. Jadi ini cenderung sideways di level tersebut ya. Jadi antara sikap atau divergensi perbedaan kebijakan moneter The Fed dan BOJ ya, dan data-data ekonomi Amerika Serikat yang masih mendukung suku bunga The Fed itu masih tetap akan tinggi. Ya, diimbangi dengan ancaman intervensi, ya, membuat pergerakan cenderung berada pada kisaran yang sempit. Uh, ya, level intervensi buat apa? Buat yen, buat dolar yen itu diperkirakan berada di 152. Bahkan beberapa analis juga menyatakan mungkin ada di kisaran 152 hingga 155. Wah, lumayan juga kalau misalnya ke 155 ya. Uh, tapi dari sisi teknikal ini juga agak mengkhawatirkan karena kalau dilihat dari trennya untuk dolar yen, kita pakai yang simple saja untuk melihat trennya, pakai moving average ya. Moving average ya, mana aja mau simple mau weighted ya. Oke, saya ambil simple tapi saya akan ininya, untuk settingannya saya ke 50 ya. Biasanya 50 ini untuk mengetahui tren jangka menengah ya. Nah, kita lihat dari moving average saja, kita lihat ini harga masih bergerak di atas MA 50. Berarti tren untuk UJ ini masih tetap bullish. Dan kalau kita tarik trend line juga, ini masih belum ada uh, ada apa uh, ada breakout ya uh, pergerakan pergerakan USD JPY ini. Ini masih berada di atas trend line ya. Uh, Cuma mungkin kalau kita gabungkan lagi ya, ini ada uptrend line dan di sini ada horizontal line ya di 155. Jadi mungkin ini saya hapus dulu. Untuk tren ini saya ambil trend line dari sini ya. Uh, jadi, nah kalau seperti ini berarti di sini ada apa? Ada sinyal-sinyal bahwa ini membentuk pola ascending triangle. Artinya kalau ascending triangle, kalau misalnya resisten ini dijebol, ya ini akan melanjutkan tren naiknya ya. Yang pertama mungkin ini saya akan ambil target. Kalau misalnya dia apa um, atau yen ini melewati level 152 ya. Jadi mungkin ya saya akan apa coba dari sini mungkin ini akan jadi targetnya. Target kalau misalnya dia breakout 152. Yang pertama ini dari support dari lembah sini ya, 146 poin 56 ya. Ini target, dan nah ini eh, ya ini ada di 157 ya.
Ini untuk jangka menengah. Jadi lumayan juga ini kalau misalnya dia breakout dan kemudian bertahan di atas level 152. Nah, target yang lebih jauh itu mungkin agak ada berada di area sini ya, di area ini, lembah yang ini di 139 ke 152 ini ya. Ya, jadi dari sini ke sini, ini targetnya ini lebih jauh lagi 165. Apakah mungkin? Ya tentunya dengan apa, kondisi yang mana para pejabat atau otoritas Jepang ini akan mengancam intervensi, tentunya mereka akan tetap memperhatikan level-level intervensi ya. Jadi uh, ya kalau misalnya mereka masih atau USD/JPY ini masih tertahan di bawah 152 ya, ini masih ada kecenderungan turun. eh, yang harus diwaspadai adalah breakout-nya tadi ya. Nah, untuk level support ya, yaitu tadi di kisaran yang pertama ini ada level supportnya ya. Ini area MA ini di 149,78 mungkin akan jadi area support kedua setelah tadi ya, setelah level di 150,35 ini ditebus ya. Dan sinyal bearish bisa saja muncul kalau misalnya harga melewati ini area support selanjutnya di kisaran 147,96. Jadi mungkin kalau ini breakout ya, nah ini target selanjutnya kemungkinan di kisaran uh, ya, 147 ini ya, ini berkaitan dengan trendline atau bahkan target yang lebih jauh bisa ke kisaran 140. Jadi level-level ini kemungkinan akan menjadi patokan. Tapi untuk dalam beberapa beberapa hari bahkan minggu terakhir ini kemungkinan ini 152 ini masih akan tetap bertahan dan level support di 150 ini ya, 150 ya, sekitar segini ya, 150 50-an lah ya, hingga 100 ya 150 sih, 150 ini akan menjadi support ya. Oke, demikian untuk update market hari ini. Saya Ali Asgaf, undur diri. Ya, semoga bisa bermanfaat untuk keputusan trading dan jangan lupa untuk terus mengikuti channel kami dan kunjungi website www.kepointrading.com karena di sana banyak sekali berita-berita atau analisis ya, baik itu dari mata uang, saham, bahkan ada kripto dan komoditas. Saya Alwi Asegaf, undur diri dari market review hari ini dan juga tak lupa ya besok kita sudah mulai sudah mulai merayakan Lebaran dan bagi yang merayakan Lebaran saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasa yang kita jalankan selama bulan Ramadan ini diberikan atau diberikan pahala yang setimpal dan diterima semua puasa kita, salat kita, qiyamul lail kita dan mendapatkan hikmah dari Lailatul Qadar. Terima kasih. Saya Abi Asgaf untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam profit.